Halo semua, namaku Zoga Wahyu Pratama dan aku akan menjelaskan peristiwa penting, yaitu konferensi meja bundar yang dilaksanakan pada 23 Agustus 1949 hingga 2 November 1949 di Den Haag. Tahukah kalian, konferensi meja bundar atau bisa disebut KMB ini adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di Kepulauan Indonesia. Konferensi meja bundar mengalami peristiwa-peristiwa proses yang sangat penting, seperti contohnya penetapan delegasi yang mewakili KMB, tujuan diadakannya KMB, beberapa masalah yang sulit dipecahkan dalam KMB, dan juga hasil keputusan akhir KNIB. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, yaitu penetapan delegasi yang mewakili KMB. Dari Indonesia telah menetapkan delegasi yang mewakili KMB, yakni Muhammad Hatta, Muhammad Rom, Mr. Supomo, Dr. Leimena, Mr. Ali Sastroamijoyo, dan lainnya. Sedangkan BFO diwakili oleh Sultan Hamid II, Pontianak. Untuk delegasi Belanda dipimpin oleh Mr. Van Maarseven, dan dari UNCI sebagai mediator adalah Critchley. Yang kedua, yaitu tujuan diadakannya KMB. Pertama, menyelesaikan persengketaan antara Indonesia dan Belanda. Kedua, mencapai kesepakatan antara para peserta tentang tata cara penyerahan yang penuh dan tanpa syarat kepada negara Indonesia Serikat sesuai dengan ketentuan persetujuan Renville. Yang ketiga, masalah yang sulit dipecahkan dalam KMB. 1. Soal Uni Indonesia Belanda. Pihak Indonesia menghendaki agar sifatnya hanya kerjasama tanpa adanya organisasi permanen. Sedangkan Belanda menghendaki kerja yang lebih luas dengan organisasi permanen atau mengikat. 2. Soal utang. Pihak Indonesia hanya mengakui utang-utang Hindia Belanda sampai penyerahnya Belanda kepada Jepang. Sementara Belanda menghendaki agar Indonesia mengambil alih semua hutang Hindia Belanda sampai penyerahan kedaulatan, termasuk biaya perang kolonial melawan TNI. Yang terakhir, yaitu hasil keputusan akhir, KNIB. 1. Belanda mengakui keberadaan negara Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat. 2. Masalah Irian Barat akan diselesaikan setahun kemudian setelah pengakuan kedaulatan. 3. Corak pemerintahan Republik Indonesia Serikat akan diatur dengan konstitusi yang dibuat oleh para delegasi RI dan BFO selama KMB berlangsung. 4. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda yang bersifat lebih longgar berdasarkan kerjasama secara sukarela dan sederajat. 5. Republik Indonesia Serikat harus membayar utang-utang Hindia Belanda sampai waktu pengakuan kedaulatan. 6. Republik Indonesia Serikat mengembalikan hak milik Belanda dan izin perusahaan Belanda